Raja Tughril-Beg adalah pendiri Kekaisaran Seljuk, yang merupakan salah satu kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11. Kisah hidupnya mencerminkan perjalanan seorang pejuang yang berani, seorang pemimpin yang cerdas, dan seorang penguasa yang mampu mendirikan dinasti besar yang memberikan pengaruh besar terhadap sejarah Asia Tengah dan Timur Tengah. Mari kita lihat lebih mendalam tentang perjalanan hidupnya, dari masa kecil hingga pencapaian-pencapaian besar yang ia raih. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Tughril-Beg lahir sekitar tahun 990 di daerah yang sekarang dikenal sebagai Turki, bagian dari wilayah Asia Tengah yang luas. Ia berasal dari suku Oghuz Turk, suku nomaden yang pada masa itu tersebar di kawasan stepa Asia Tengah. Keluarganya adalah bagian dari kelompok tentara bayaran yang terkenal dengan keterampilan dalam peperangan. Mereka bekerja sebagai pasukan tentara dalam berbagai kerajaan di kawasan tersebut. Sejak kecil, Tughril-Beg sudah dikenalkan dengan dunia militer. Pada usia muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan pertempuran, yang sangat dihargai oleh para pemimpin suku Oghuz. Pada saat itu, dunia sedang mengalami pergeseran besar, dengan banyak kerajaan besar dan suku-suku besar berperang untuk menguasai wilayah yang luas. Perjalanan menjadi pemimpin, Tughril-Beg bersama dengan pamannya, Chagri-Beg, mulai membangun reputasi sebagai pemimpin militer yang handal. Pada tahun 1029, mereka berhasil memimpin pasukan Oghuz untuk melawan kerajaan-kerajaan besar lainnya di kawasan tersebut. Keberhasilan mereka dalam pertempuran meningkatkan status mereka di kalangan suku Oghuz dan di dunia politik Turki. Pada tahun 1037, Tughril-Beg dan Chagri-Beg mendirikan sebuah kerajaan besar yang kelak dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan di kawasan Persia dan Asia Tengah untuk mendirikan kekuasaan mereka yang berbasis di kota Mers sekarang terletak di Turkmenistan. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan lokal dan memperluas wilayah kekuasaannya, mendirikan Kekaisaran Seljuk. Setelah mengalahkan beberapa kerajaan kecil di Asia Tengah, Tughril-Beg fokus untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan membangun struktur pemerintahan yang stabil. Pada tahun 1040, ia menghadapi pasukan Ghaznavid yang lebih besar, yang saat itu menguasai wilayah Iran dan Afghanistan. Pertempuran dan NGN menjadi titik balik besar dalam karir militer Tughril-Beg. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Tughril-Beg berhasil mengalahkan pasukan Ghaznavid yang mengokohkan kedudukannya sebagai penguasa di kawasan Iran dan Afghanistan. Setelah kemenangan besar ini, Tughril-Beg memperluas kekuasaannya, mencakup wilayah yang sangat luas, termasuk kawasan Khurasan dan daerah sekitarnya. Pada tahun 1055, ia berhasil memasuki Baghdad, ibu kota Abbasiyah, yang saat itu dikuasai oleh dinasti Abbasiyah yang sedang mengalami kemunduran. Tughril-Beg dipandang sebagai penyelamat oleh masyarakat Baghdad, karena ia mengusir pengaruh dinasti lain, yang menyebabkan kerusakan pada negara tersebut. Sebagai hasilnya, Khalifah Abbasiyad Al-Qain memberi Tughril-Beg gelar Sultan yang berarti penguasa yang sah. Pembangunan kekaisaran dan penerapan kebijakan. Sebagai Sultan Seljuk, Tughril-Beg melaksanakan berbagai kebijakan untuk menguatkan kekaisarannya. Ia mengatur pemerintahan dengan bijaksana, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat militer. Ia juga berusaha untuk menyatukan berbagai suku dan kelompok yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara memberikan kebebasan beragama, serta memastikan perlindungan terhadap umat Muslim, Yahudi, dan Kristen. Tughril-Beg juga mendirikan sistem administrasi yang efektif. Ia memberlakukan hukum berdasarkan syariat Islam, tetapi juga memberikan kebebasan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan lainnya pada waktu itu. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali didasarkan pada maslahat umat, dan ini membuat pemerintahannya dihormati. Di bidang militer, Tughril-Beg tidak hanya mengandalkan pasukan yang besar, tetapi juga memperkenalkan strategi baru yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan pasukan kavaleri yang tangguh dari suku Oghuz. Seljuk juga dikenal karena ketangkasan mereka dalam berperang di padang rumput terbuka, memanfaatkan kecepatan kuda mereka dan kemampuan bertempur dari jarak jauh, dengan busur dan anak panah, peninggalan dan warisan. Tughril-Beg memerintah sampai kematiannya pada tahun 1063. Sebelum meninggal,
Ia menunjuk keponakannya, Alp Arslan, sebagai penerusnya. Penerus-penerus Tughril Bek, terutama Alp Arslan dan Sultan Malik Shar, akan membawa kekaisaran Seljuk ke puncak kejayaannya. Alp Arslan terkenal dengan kemenangan besar di pertempuran Manzikert melawan Bizantium pada tahun 1071, yang membuka jalan bagi ekspansi Seljuk ke Anatolia. Tughril Bek meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya pendiri Kekaisaran Seljuk, tetapi juga merupakan tokoh yang memperkenalkan stabilitas dan kemakmuran bagi wilayah yang sebelumnya kacau. Kekaisaran Seljuk yang dibangun olehnya memainkan peran kunci dalam membentuk peradaban Islam dan pengaruhnya menyebar jauh hingga ke wilayah Timur Tengah dan Asia Kecil. Pemerintahan Seljuk juga menandai periode kejayaan kebudayaan Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur berkembang pesat. Kesimpulan, Tughril Bek adalah seorang pemimpin yang luar biasa, yang melalui kecerdasan dan keberaniannya mampu mendirikan sebuah kekaisaran yang memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam dan Asia Tengah. Dari seorang pemuda yang lahir di tengah kekacauan hingga menjadi penguasa yang disegani, ia berhasil menyatukan berbagai suku, mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat, dan membangun sebuah kerajaan yang menjadi pilar dalam peradaban dunia Islam pada abad ke-11. Pencapaiannya menjadikan Tughril Bek dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dan Asia Tengah.